Hari ini selamat hari Selasa teman-teman. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-33 sampai ke-41. Lalu nanti saya akan teruskan kepada ayat yang 43. Beginilah firman Tuhan. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang, tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Ayat 43. "Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan berkati dan menjaga kami sampai hari ini, dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kami juga untuk membaca firman-Mu dan belajar daripadanya. Tuhan, tolonglah kami supaya kami membaca firman-Mu, sungguh Roh Kudus menolong kami untuk mengerti, menolong kami untuk melakukan, dan menolong kami untuk hidup sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Dan kiranya Tuhan, hidup kami semakin hari semakin diperbarui, semakin dimurnikan, semakin diperindah oleh firman Tuhan, dan kami boleh hidup menjadi berkat, membawa kebaikan Tuhan pada sesama kami, dan menjadikan maksud Tuhan nyata dalam hidup kami. Tuntunlah kami dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus, demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mohon tuntunan Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, bagian Alkitab yang kita baca ini meneruskan dari bagian Alkitab minggu yang lalu, yaitu perumpamaan tentang dua orang anak. Di dalam ayat 33 yang kita baca tadi dikatakan begini, "Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain." Artinya perumpamaan ini diceritakan bersama-sama dengan perumpamaan dua orang anak yang menggambarkan bagaimana orang-orang ahli Taurat, imam-imam yang waktu itu berkumpul bersama-sama di bait Allah itu beberapa hari sebelum Tuhan Yesus disalib ini ya, itu diperumpamakan oleh Tuhan Yesus seperti seorang anak yang mengatakan iya tapi tidak pergi ya. Sebaliknya Tuhan mengatakan bahwa pemungut cukai, pelacur-pelacur itu seperti anak yang mengatakan tidak, tapi kemudian mereka menyesal, bertobat, lalu mereka pergi mengikuti perintah bapaknya itu. Nah, Tuhan Yesus mengatakan orang-orang berdosa yang bertobat itulah sesungguhnya yang
kelak akan masuk kerajaan sorga. Bukan orang-orang yang mengerti kebenaran tetapi tidak melakukannya. Nah, bagian ini kemudian diceritakan oleh Tuhan Yesus. Ya, dengarkanlah satu perumpamaan lagi ini, ya, yang berbicara seperti yang kita baca tadi. Ada seorang yang menyiapkan sebuah kebun anggur yang sempurna, begitu ya. Dia bukan hanya membeli tanah, membuka kebun anggur, tapi sesungguhnya dia sudah menyiapkan semuanya. Dia menyiapkan tanaman anggurnya, menanam pagar sekelilingnya, kemudian menggali lubang untuk memeras buah anggurnya. Nah, mereka di tempat-tempat kebun anggur yang besar itu mereka mempunyai tempat pemerasan anggur di dalamnya, yang di tempat itu anggurnya bisa diperes. Bahkan dikatakan dan mendirikan menara jaga di dalam kebun anggur itu. Menara jaga ini adalah sebuah rumah katanya yang bisa dipakai untuk menyimpan anggur, untuk orang-orang yang memeras kebun anggur itu beristirahat, dan mengawasi menara jaga, sebuah tempat pemerasan anggur yang bagus ini ya, karena ada tempat pengawasannya, ada tempat pemrosesannya, ada tempat untuk menyimpan anggurnya, dan ada anggur itu sendiri beserta kebunnya yang barangkali besar. Artinya saudara-saudara, ini adalah kebun anggur yang lengkap ya, yang sempurna. Nah saudara-saudara, ini adalah gambaran daripada rencana Allah ya. Ketika Tuhan merencanakan penyelamatan itu, sesungguhnya Dia merencanakannya dengan sempurna. Ketika kita jatuh di dalam dosa, Alkitab menceritakan bagaimana Allah itu menyiapkan semuanya untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudara, kemudian dikatakan dalam cerita itu, setelah Dia menyiapkan semuanya, Dia kemudian menyewakannya pada penyewa-penyewa, sekelompok orang yang dipilihnya untuk bisa menggarap kebun itu. Saudara-saudara sekalian, kemudian Dia pergi, katanya begitu ya. Kemudian di ayat 34 dikatakan, ketika hampir tiba musim petik, Ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Ketika sudah tiba waktunya, lalu Dia menyuruh orang untuk meminta bagian seperti yang sudah disepakati. Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi diceritakan orang-orang penyewa-penyewa itu ketika melihat pegawai-pegawai datang itu, dikatakan yang pertama datang dipukuli, kemudian kedua mereka bunuh, dan yang ketiga mereka lempari batu. Kalau melihat tradisi orang Israel, maka dilempari batu ini memang dilempari sampai mati juga, begitu ya. Dan kemudian Tuhan itu menyuruh hamba-hamba yang lain lebih banyak lagi. Tetapi semua orang diperlakukan dengan cara yang jahat ini. Nah saudara-saudara, ini adalah gambaran orang Israel ya. Penggarap-penggarap ini adalah gambaran orang Israel. Tuhan Yesus menggambarkan mereka adalah seperti penyewa-penyewa yang jahat itu ya. Mereka setelah mengerjakan kebun anggurnya dan mulai mendapatkan hasil, mereka kemudian tidak lagi mau mengakui kesepakatannya itu ya. Kenapa kok begitu? Sebab menjadi serakah ya. Mereka lalu tidak lagi memberikan kesepakatan itu. Mereka tidak merasa kebun anggur adalah milik Tuhan itu, tetapi sekarang mereka merasa, ini kan aku yang mengerjakan. Kenapa aku tidak menjadi tuan atas kebun anggur ini? Saya tidak akan memberikan hasil kebun anggur ini untuk orang lain. Saya mau memilikinya semuanya. Saya mau memakainya untuk kepentingan saya sendiri. Nah saudara-saudara sekalian, kemudian mereka berlaku jahat dengan menyingkirkan orang-orang yang diutus Tuhan itu untuk mengingatkan mereka tentang perjanjian itu. Saudara-saudara, ini adalah gambaran Israel itu adalah bangsa yang dipilih Allah untuk membawa keselamatan bagi segala bangsa. Di dalam Kejadian pasal 12, ketika Tuhan itu memanggil Abraham, Dia memberikan Abraham 3 berkat ya. 3 berkat. Yang pertama,
kamu akan mendapatkan tanah. Dan yang kedua, kamu akan mendapatkan keturunan. Dan olehmu segala bangsa akan mendapatkan berkat, yaitu berkat keselamatan yang daripada Tuhan. Tetapi dalam kisah hidup Tuhan Yesus yang sudah kita ikuti dalam PA kita ya saudara-saudara, kita melihat bagaimana Israel sudah menjadi bangsa yang eksklusif. Mereka menjadikan keselamatan itu sebagai milik mereka sendiri, dan mereka memandang bangsa-bangsa lain itu sebagai bangsa-bangsa yang kafir, yang bukan diselamatkan, dikasih Allah, tapi menjadi bangsa-bangsa yang dibinasakan oleh Tuhan. Keselamatan hanya bagi orang-orang Israel. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian dikatakan Tuhan itu mengutus nabi-nabinya, bukan? Dan kemudian mereka membunuh nabi-nabi itu. Itu gambaran bagaimana Tuhan itu mengutus hamba-hamba, dan hamba-hamba itu semua dipukuli, dibunuh, dan dilempari batu. Ini catatan yang saya baca dari John MacArthur ya. Menurut tradisi Yahudi, Yesaya itu pada akhir hidupnya dia dibunuh ya. Dan barangkali dia itu yang dikatakan digergaji. Di dalam Ibrani 11 ayat 37 dikatakan ada orang-orang yang digergaji. Itu katanya mungkin oleh Yesaya. Kemudian Yeremia itu pernah dimasukkan ke dalam sumur, dan katanya di akhir hidupnya barangkali dia itu dilempari batu sampai mati. Yehezkiel ditolak. Elia dan Amos harus melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Mika itu ketika menyampaikan firman Tuhan ditampar oleh mereka yang menolaknya. Ya, Sakaria dibunuh bahkan di rumah Tuhan sendiri. Dan kemudian banyak lagi contoh-contoh di dalam Perjanjian Lama bagaimana Israel itu menolak nabi-nabi Tuhan. Dan itulah yang disampaikan Tuhan Yesus kepada mereka ya. Dan akhirnya dikatakan dalam perumpamaan itu, Tuhan itu kemudian akhirnya menyuruh anaknya kepada mereka dengan pikiran, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi dalam perumpamaan itu Tuhan Yesus mengatakan, tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anak itu datang, mereka bukannya menyeganinya, tapi malah berkata, lah ini anaknya, ya, ahli warisnya, ini yang memiliki kebun anggur ini, mari kita bunuh, ya, supaya kalau dia mati, kitalah yang menjadi pemilik kebun anggur ini. Saudara-saudara sekalian, itu tidak akan terjadi, bukan sebetulnya ya, secara undang-undang itu tidak bisa terjadi. Tapi ini sekali lagi adalah perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mau menggambarkan keadaan umat Tuhan pada waktu itu, orang-orang Israel pada waktu itu ya. Dalam cerita itu dikatakan bahwa mereka itu mengenali ahli waris itu. Dengan kata lain, Tuhan Yesus sesungguhnya menunjukkan, kalian tahu tentang aku. Siapakah anak itu? Anak itu adalah Tuhan Yesus sendiri ya. Dia datang ke dalam dunia, dia memberitakan Injil, dia menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang mati, dia mengusir setan-setan, dia meredakan badai, dia memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan sesungguhnya mereka tahu dia itu Mesias ya. Tetapi Tuhan mengatakan, kamu akan menolak anak itu, kamu akan menolak aku. Saudara-saudara sekalian, perhatikan ya, para penggarap itu yang menggambarkan Israel itu tidak salah sangka ya. Mereka tahu dengan jelas yang datang itu adalah anak itu, tetapi mereka tetap menolaknya. Kenapa? Karena kejahatan hati mereka. Saudara-saudara sekalian, ini bukankah seperti yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat ke-11 itu? Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Orang-orang kepunyaannya itu menolaknya. Kenapa mereka menolaknya? Ya karena mereka jahat. Karena mereka mau mengambil kebun anggur itu ya. Karena mereka mau menolak perjanjian. Karena mereka memikirkan diri mereka sendiri, dan mereka mau mengambil alih apa yang menjadi hak Tuhan itu.
Nah, saudara-saudara, bukankah ini sesungguhnya dosa? Ya, ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, sebetulnya apa yang terjadi? Bukankah ketika mereka dibujuk oleh si iblis itu, si ular itu, supaya mereka jangan lagi mengikuti apa yang dimaui Tuhan, tetapi ikutilah apa yang menjadi kepentinganmu sendiri. Jangan mengikuti kebenaran Tuhan, ikutilah apa yang menurutmu benar sendiri. Ya, jangan ikut apa yang kata Tuhan baik, tapi apa yang menurutmu baik sendiri. Ya, kamu memutuskan apa yang baik sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, bukankah itu gambaran dari kita sekalian? Sesungguhnya sering kali kita mengenali kebenaran itu. Orang-orang Israel itu mengenali Mesias itu. Tetapi kenapa mereka menolaknya? Sebab mereka mempunyai kepentingan sendiri. Ya, mereka mau mengikuti apa yang menjadi tradisi mereka sendiri, yang menurut mereka baik, yang menguntungkan bagi mereka sendiri. Dan akibatnya, saudara-saudara, mereka dengan kompak, perhatikan ya, penggarap-penggarap itu kemudian sepakat untuk membunuh anak itu. Ketika anak itu datang, mereka menangkapnya, melemparnya keluar kebun anggur, keluar Yerusalem, dan kemudian mereka membunuhnya. Itulah gambaran penyaliban Yesus Kristus di bukit Golgota. Lalu dikatakan Tuhan Yesus kemudian bertanya kepada mereka ini siapa? Ya, kalau kita kembali melihat pasal 21 ayat yang ke-23 itu, maka kita menemukan bahwa mereka itu adalah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, ya, dan mungkin juga pengawal-pengawal bait Allah dan orang-orang yang mempertanyakan kepada dia tentang kuasa itu, ya. Tentu ini di depan banyak orang, ya. Nah, kemudian dia bertanya pada orang-orang yang mengerti hukum Taurat ini, pemuka-pemuka orang Israel ini, kalau Tuhan itu datang, apa yang akan diperbuatnya pada penggarap-penggarap yang jahat itu? Saudara-saudara, orang-orang itu sendiri yang menjawab, Tuhan itu akan membunuh mereka, dan Tuhan itu akan mengambil kebun anggur itu lalu memberikannya pada penggarap-penggarap lain yang akan memberikan hasil kepadanya. Saudara-saudara, kemudian dikatakan 43. Saya lompat karena satu perumpamaan lagi yang nanti akan kita bahas minggu yang akan datang. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan pada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus kemudian mengatakan pada orang-orang Israel, perhatikan saudara, ini sesaat sebelum dia disalibkan. Mungkin ini hari Selasa ya kalau kita belajar kemarin ya. Jumat Tuhan disalib, ini 2-3 hari sebelumnya itu. Sepertinya Tuhan mengatakan sebentar lagi kamu akan membunuh anak itu. Dan Tuhan akan mengambil kebun anggur itu dan akan berikannya pada bangsa yang lain. Saudara-saudara sekalian, ini adalah tentang bagaimana Tuhan kemudian berbicara tentang gereja. Israel menolak Tuhan Yesus dan dia menyalibkannya. Kira-kira 30 tahun kemudian, sekitar tahun 70, Yerusalem akan dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Romawi. Orang Israel akan diserahkan ke seluruh dunia. Dan pada waktu yang sama, Roh Kudus akan dikaruniakan kepada gereja. Lalu Injil diberitakan juga ke seluruh dunia. Saudara, siapakah bangsa itu? Bangsa itu adalah gereja. Dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Begini firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudara sekalian, itulah bangsa yang baru itu,
yaitu gereja. Jadi saudara-saudara, perumpamaan ini bicara tentang gereja. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan pada gereja yang lama, yaitu umat Israel, dan kita sekalian gereja yang baru, supaya kita ini menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu apa yang mesti kita pelajari, saudara? Yang pertama, marilah kita ingat ya, bahwa keberadaan kita adalah untuk melakukan kehendak Allah. Seluruh keselamatan itu sudah digenapi oleh Tuhan. Tuhan sudah menyiapkan kebun anggur yang sempurna. Kita ini penggarap. Kita yang bukan milik gereja Tuhan ini, ya. Kita bukan yang punya gedung gereja ini, bahkan kita bukan yang punya organisasi gereja ini, ya. Gereja adalah tubuh Kristus, kepalanya adalah Kristus, dan karena itu gereja ada untuk melakukan kehendak sang kepala itu. Saudara-saudara, mari kita mengingat hal itu, ya. Kita sebagai gereja Tuhan, mari kita ingat bahwa kita ini mesti melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu menjadi berkat bagi segala bangsa. Bukan menikmati sendiri keselamatan itu. Kita diselamatkan menjadi imamat rajani itu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah menyelamatkan kita, yang sudah membawa kita dari dalam kegelapan kepada terangnya, yang membawa kita dari kebinasaan kepada kehidupan. Mari kita memberitakan Injil itu. Mari kita mengerti Alkitab. Kita belajar firman Tuhan. Gereja bukan tempat kita belajar yang macam-macam, tapi belajar firman Tuhan. Karena di dalamnya kita mengerti kehendak Allah dan kita melakukan kehendak Tuhan itu. Ya, mari kita menjadi umatnya yang seperti itu. Yang kedua, mari kita berhati-hati. Perumpamaan ini mengingatkan, kenapa kok penggarap-penggarap pertama itu kemudian menjadi jahat? Sebab mereka mementingkan kepentingannya sendiri. Mereka merasa saya yang memiliki kebun anggur ini, ya. Sehingga bahkan ketika mereka tahu yang datang itu anak, ini sebuah kebenaran, dan sesungguhnya menurut aturan pasti mereka tidak akan pernah jadi ahli waris. Tetapi kebenaran itu ditutupi oleh kepentingan sendiri, ya, keinginan sendiri, pikiran-pikiran sendiri, anggapan-anggapan sendiri, sehingga kemudian seakan-akan kebenaran itu ditutupi, dan kemudian mereka meniadakan kebenaran itu dengan cara apa? Mereka berpikir dengan membunuh ahli waris itu mereka akan jadi ahli warisnya. Saudara-saudara, itu kita tahu semua itu pasti salah, ya. Tidak mungkin terjadi itu. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, nanti kalau yang punya datang, apa yang terjadi? Dihukum itu semua, gitu ya. Mereka tidak akan pernah jadi ahli waris. Tetapi saudara-saudara, kenapa kok mereka bisa berpikir bodoh begitu? Sebab mereka dibutakan oleh pikiran-pikiran, pendapat-pendapat, dan kebenaran-kebenaran mereka sendiri. Hal-hal yang sesungguhnya salah, tetapi kemudian mereka percayai sebagai kebenaran. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita berhati-hati. Kita pun bisa begitu, ya. Kalau kita tidak berpegang baik-baik pada firman Tuhan, kita bisa berjalan menurut kebenaran kita sendiri. Daud itu mengatakan, dengan apakah seorang muda itu mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Bagaimana aku itu bisa menjaga kelakuanku benar dengan menyimpan janji-Mu dalam hatiku? Firman-Mu itulah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara-saudara, Daud menyadari ada pelita lain, ada terang lain yang bisa menyesatkan kita. Tetapi firman Tuhan sajalah yang menjadi pelita yang sejati dan terang yang sejati yang menuntun kita di jalan yang benar. Saudara-saudara, di dunia ini kita punya banyak filsafat, di dunia ini kita punya banyak ajaran, di dunia ini kita punya banyak orang pinter yang punya pendapat-pendapat yang hebat, yang masuk akal, yang menguntungkan. Tetapi saudara-saudara, mari kita ingat bahwa yang benar itu adalah firman Tuhan. Firman adalah yang abadi sampai selama-lamanya, sampai kita pulang ke sorga saat semua sudah digenapi dan kita bertemu dengan Yesus Kristus, firman yang sejati itu.
Yang terakhir, saudara-saudara, mari kita ingat senantiasa dalam hidup kita, Tuhanlah yang berdaulat. Tidak ada apapun yang bisa kita rencanakan, kebenaran apapun yang kita merencanakan bisa mengganggu kedaulatan Allah. Ya, mari karena itu kita hidup dengan ketaatan sebagai umat-Nya. Mari kita hidup dengan rendah hati dan mencari kehendak-Nya. Ingatlah, karena berjalan menurut jalannya sendiri, maka penggarap-penggarap yang pertama itu, yang waktu itu menggambarkan Israel, kemudian kehilangan haknya untuk menjadi umat Allah. Dan kemudian Tuhan membangkitkan gerejanya. Tetapi saya percaya itu, saudara-saudara, bahwa Allah itu berdaulat dan Dia tidak akan pernah bersalah. Hari ini setelah hampir 2000 tahun, Israel yang seperti bangsa yang hilang itu sekarang sudah berkumpul kembali. Saya percaya Tuhan bisa menuntun umat-Nya. Saya percaya juga demikian juga dengan kita. Barangkali kita juga sudah melakukan apa yang salah, tapi kasih setia Tuhan itulah yang akan menuntun kita. Ya, saudara-saudara, mari kita bertobat. Ingatlah tentang 2 orang anak itu, dan kalau kita bertobat, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Sebentar lagi kita merayakan Natal, saudara-saudara. Kita merayakan akan kedatangan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Waktu Dia datang, apakah kita ini ada tempat untuk Sang Anak itu? Atau kita seperti dunia yang gelap yang menolaknya itu? Biarlah perumpamaan tentang penggarap kebun anggur ini mengingatkan kita, ketika Tuhan mengutus anak-Nya, itu seperti Tuhan tuh beri kesempatan sekali lagi kepada penggarap-penggarap yang jahat itu, supaya mereka bertobat. Berbahagialah kita jikalau kita menyadari keadaan itu dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tidak menolaknya. Tuhan akan mengampuni kita dan Tuhan akan memberikan hidup yang kekal, keselamatan bagi orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tidak menolaknya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang boleh kami pikirkan bersama-sama. Tuhan, berbicara dalam hati kami, dan tolonglah kami supaya kami bukan hanya menjadi orang yang mendengar firman, tapi melakukannya. Supaya kami tidak berjalan menurut kebenaran kami sendiri, tapi berjalan menurut kebenaran-Mu. Dan tolonglah kami supaya kami tidak menolak Tuhan, tapi kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kami beroleh pengampunan dosa dan keselamatan yang dari Tuhan. Pakailah hidup kami untuk melakukan kehendak-Mu, pakailah hidup kami untuk menjadi gereja-Mu, supaya kami memberitakan Injil-Mu pada segala bangsa, dan kiranya melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan, maksud Tuhan terlaksana. Terpujilah nama-Mu, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu nanti sore, saudara-saudara. Kita bisa membahas dan bertanya jawab tentang hal yang kita bahas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.